Hai, perkenalkan namaku Devi Erlina Margun dengan NIM 2002111113. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan sejarah perekonomian Indonesia, aku akan bahas bagaimana pandangan beberapa tokoh ekonomi Indonesia tentang perekonomian Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia. Muhammad Hatta berusaha menciptakan ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi. Konsep ekonomi kerakyatan adalah konsep politik perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Bung Hatta menyatakan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian Indonesia. Tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapus penggolongan-penggolongan status sosial ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian Indonesia. Yang kedua ada Sumitro Djojo Hadikusumo. Sumitro Djojo Hadikusumo yang lebih dikenal dengan Pak Kum, telah banyak mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat inflasi 600%, membangun perekonomian bangsa untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain, dan membangkitkannya kembali dari keterpurukan krisis. Dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem ekonomi yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Sumitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bumi putra kelas menengah. Masyarakat kelas menengah diharapkan mampu menjadi pengusaha bumi putra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pikiran Sumitro Djojo Hadikusumo yang pertama, ikhtiar untuk senantiasa hidup dengan Tuhan. Yang kedua, ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh ekonomi Indonesia yang ketiga adalah Widjojo Nitisastro. Widjojo Nitisastro berpendapat bahwa perekonomian Indonesia berada dalam masa transisi yang sangat penting pada tahun 1968. Pemerintah harus menempuh jalur stabilitas dan rehabilitasi ekonomi dalam mengatasi kekacauan ekonomi sebelumnya, yaitu dengan cara yang pertama, membereskan rumah tangga melalui langkah-langkah fisikal dan moneter. Yang kedua, lebih banyak mendasarkan diri pada prinsip ekonomi yang sehat dengan cara memberikan kebebasan yang lebih besar serta insentif lebih banyak. Yang ketiga, membangun kembali hubungan ekonomi yang sehat dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, Widjojo Nitisastro juga berpendapat bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif yang kurang diminati negara maju. Misalnya, tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Yang keempat ada Syahrir. Pemikiran Syahrir memberikan sumbangan yang besar pada perkembangan pasar modal Indonesia. Salah satunya mengenai pemikiran untuk membuat pasar modal makin berkembang. Salah satu pandangan yang paling penting bagaimana menciptakan pasar berbasis pasar.
di mana harga tercipta secara wajar tapi menjadi kompetisi yang sehat. Konsep ini tentu menjadi dasar pengembangan pasar modal Indonesia. Yang kelima ada Mubiarto. Menurut Mubiarto, ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil yang juga sering disebut sektor informal yang kemudian lebih populer dengan istilah ekonomi kerakyatan. Mereka adalah petani, nelayan, pekebun, peternak, pengrajin, pedagang kecil, dan lain-lain yang modal usahanya merupakan modal keluarga atau dengan modal kecil dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Konsep ekonomi yang digagaskan oleh Mubiarto adalah konsep ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia, dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur. Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Dengan ciri-ciri yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, adanya keimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional. Perbedaan pandangan masing-masing tokoh, menurut Muhammad Hatta, konsep ekonomi yang baik ialah konsep ekonomi kerakyatan, di mana koperasi sebagai medium pencapaian hasil. Sedangkan menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, sistem ekonomi yang baik adalah ekonomi campuran, namun dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru. Lalu, menurut Widjojo Nitisastro, pemerintah harus menempuh jalur stabilitas dan rehabilitasi ekonomi untuk mengatasi kekacauan ekonomi dengan menetapkan kebijakan ekonomi. Menurut Syahrir, menciptakan pasar berbasis pasar akan menjadi dasar pengembangan pasar modal di Indonesia. Sedangkan menurut Mubiarto, konsep ekonomi yang baik, konsep ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sejarah perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Pertama, masa kolonial. Pada masa kolonial, tahun 1870 sampai 1900, Indonesia memakai sistem liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai kegiatan di Indonesia. Pada masa liberalisme ini juga, sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara tahun 1870 sampai 1885. Selama itu, pemerintah meraup keuntungan besar. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Pada akhir abad ke-19 terjadi perkembangan dalam ekonomi Hindia Belanda. Sistem ekonomi liberalisme ini mulai ditinggalkan dan berganti menjadi sistem ekonomi terpimpin. Ada 3 kebijakan pada masa kolonial. Yang pertama, penjualan tanah partikelir. Peraturan tersebut seperti menarik hasil panen secara langsung, menarik uang sewa rumah, menaikkan uang sewa warung, menyuruh penduduk untuk bekerja rodi, dan menarik pajak dan cukai atas perkebunan. Kedua, sistem pajak tanah. Tata cara sistem pajak tanah
yaitu penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan memberikan kebebasan penuh untuk menanam dan berdagang. Pemerintah mengawasi tanah-tanah dan hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak. Ketiga, sistem tanam paksa. Melihat rakyat Indonesia ditindas dan tidak dihargai kesejahteraannya, timbul kecaman dari beberapa pihak, salah satunya pengusaha Eropa. Akhirnya, pada tahun 1870, ketika Belanda menganut paham liberal, sistem tanam paksa dihapus. Kedua, pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama berlaku dari tahun 1951 sampai pada tahun 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk karena disebabkan oleh inflasi yang tinggi, disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Orientasi kebijakan ekonomi pada Orde Lama yaitu kebijakan ekonomi tertutup, orientasi sosialis dan komunis. Ketiga, pada masa Orde Baru. Orde Baru berlaku pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan, yaitu tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu, adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang. Pemerintah melakukan pembangunan jangka panjang atau yang sering dikenal dengan pelita. Pelita pertama yaitu terjadi pada tahun 1969 sampai 1974. Titik berat pada pemeliharaan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Pelita 2 terjadi pada tahun 1974 sampai 1979. Titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Orientasi kebijakan ekonomi pada Orde Baru yaitu kebijakan ekonomi terbuka, orientasi kapitalis. Keempat, masa reformasi. Masa reformasi berlaku sejak tahun 1998. Masa reformasi berlaku sejak kepemimpinan B.J. Habibie di tahun 1998 sampai 1969. Presiden B.J. Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi Rp7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Selanjutnya pada pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1968. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh sebanyak 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Lalu, pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001 menjadi 18,2% pada tahun 2002, lalu menjadi 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Kemudian di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 sampai 2014. Kepemimpinan SBY periode pertama, dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, MP3EI, Strategi Pembangunan Ekonomi. Periode kedua, SBY melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, serta kebijakan nilai tukar. Lalu pada masa kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai sekarang. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa dengan Jokowi, merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Baiklah, sekian penjelasan dari aku mengenai sejarah perkembangan ekonomi Indonesia dan beberapa pendapat dari para tokoh ekonomi Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah!